keluarga kita satu demi satu, dan kesetiaannya sampai ke langit. Bila pagi hari ini sama-sama kita menyiapkan hati kita lembutkan hati kita minta Roh Kudus turun di tempat kita, di keluarga kita masing-masing. Sama-sama kita berdoa pagi ini. Ajari kami menghitung hari-hari ya Tuhan, supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Dan pagi ini Tuhan, tidak ada tempat yang paling indah, tidak ada tempat yang paling aman Tuhan, kecuali di dalam hadirat-Mu. Kami membawa hidup kami membawa keluarga kami Tuhan di hadapan pagi ini. Kami mau sembahkan Tuhan korban bakaran kami. Kami mau senangkan hati-Mu Tuhan, dengan apa yang ada di hidup kami Tuhan. Mari Roh Kudus, kami mengundang kehadiran-Mu di setiap keluarga demi keluarga, di kota Prabu Muli ini Tuhan, di sekitarnya Tuhan, biar Engkau melawat dengan kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebelum kami beribadah kepada-Mu Tuhan lebih dalam lagi, mari ampuni segala dosa pelanggaran kami di hadapan-Mu, setiap kebodohan dan kesombongan yang sengaja kami buat di hadapan-Mu Tuhan. Pagi ini Tuhan, ampuni kami Tuhan, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan bahwa setiap kami menyembah dengan cara-Mu Roh Kudus. Kami rindukan hadir-Mu, kami rindukan Engkau Tuhan, yang mengurapi, yang memberi kekuatan yang baru, yang menyembuhkan. Terima kasih Tuhan, kami membawa ucapan syukur kami melalui lidah bibir kami, melalui jiwa kami Tuhan, melalui pikiran kami. Kami mau berkata terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Mari bawa ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Mari bawa ucapan syukur kita di hadapan Tuhan, dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita. Mari naikkan itu di hadapan Tuhan. Terima kasih Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini Tuhan, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Dengan segenap hati kami mau menyembah Engkau Tuhan pagi ini. Sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi,
bersorak bagi Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Bapak Saudara, saya silakan mengundang Bapak Saudara yang di rumah ataupun yang di sini untuk sama-sama bangkit berdiri. Kita akan menari bagi Tuhan, amin. Bapak Saudara, pokoknya senengin Tuhan hari ini. Gak perlu lihat PPW-nya, gak perlu lihat musiknya. Kita mau sama-sama senangkan hati Tuhan. Saya percaya bahwa kehadiran Tuhan di tengah kita memberikan sukacita yang luar biasa, amin. Kita siapkan tangan kita, yang penting Bapak Ibu Saudara ya. Kita mau senengin Tuhan pagi ini. Yes. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku menari. Haleluya. Yesus kekasihku. Bisa sama-sama kita gerakan badan kita pagi ini. Sekali
puji sayang Tuhan. Kita akan siapkan hati kita sama-sama Bapak Saudara. Saya percaya bahwa setiap kita anak-anak Tuhan diberi kuasa, amin. Kita akan berjalan di tengah badai. Kita akan tetap berdiri kokoh, amin. Bila pujian ini menjadi doa setiap kita di tengah-tengah pandemi ini, Tuhan tetap setia menjadi pagar perlindungan bagi kita. Janjimu di dalamku.
Kami bersyukur, kami bangga, kami punya Bapa seperti Engkau yang tidak pernah meninggalkan dan sekali-sekali tidak pernah meninggalkan kami ya Tuhan. Kami mau memuji Engkau, bermazmur dan memuji nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Aba. Engkau telah pelihara hidup kami dengan baik. Engkau telah melindungi dan menjagai kami, menjauhkan dari tengah-tengah kami segala sakit penyakit, menopang hidup kami. Engkau yang membuka tingkap langit dan mencurahkan berkat-Mu ya Tuhan, sehingga kami tidak pernah kekurangan yang baik. Bahkan kami boleh mengerti bahwa dari segala yang baik yang Engkau janjikan, Engkau genapi dalam hidup kami ya Tuhan. Aku senantiasa berdoa Tuhan sebagai hamba-Mu. Aku membela umat-Mu ya Tuhan, dimanapun mereka berada ya Tuhan Yesus, yang saat ini sedang menyaksikan siaran online ini, ibadah online ini maupun siaran ulangan nanti ya Tuhan. Biarlah Tuhan berkati setiap pekerjaan daripada umat-Mu. Apapun yang dilakukan oleh kedua tangan mereka, Engkau buat berhasil dan beruntung ya Tuhan. Sehingga apapun yang dimiliki, berkat-Mu turun atasnya, membuatnya bertambah-tambah dan berlipat kali ganda. Pakai jemaat-Mu setiap kami untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang ya Tuhan. Urapi hamba-Mu pagi ini yang akan menyampaikan firman-Mu. Berkati dan urapi firman-Mu, biarlah menjadi berkat buat setiap kami. Sekali lagi hamba-Mu doakan Tuhan, berikan kami roh hikmat dan wahyu, supaya kami mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu, rencana-Mu yang besar dalam hidup kami. Pakai setiap kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Kita siap mendengar firman Tuhan dengan hati gembira sukacita, sama-sama kita katakan amin, amin. Mari silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Dimanapun saudara berada saat ini, saudara yang ada di rumah, saudara ada yang di tempat pekerjaan, saudara mungkin sedang berkendara, ya, maupun nanti saudara yang menyaksikan siaran ulang lewat YouTube. Saya berdoa biarlah firman ini, berkat ini sampai atas setiap hidup saudara. Nah, sekali lagi saya percaya bahwa keadaan saudara dalam keadaan baik-baik saja dan sehat-sehat saja. Nah, minggu lalu saya bagikan tentang pengharapan di masa sukar, saudara ya. Jangan kita berhenti berharap, karena pengharapan itu tidak pernah mengecewakan hidup saudara dan saya di tempat ini. Katakan amin. Hari ini saya akan bagikan tentang satu tema khotbah mengenai janda, saudara. Nah, kalau kita bicara soal janda, seringkali konotasi daripada janda ini sedikit dari negatif, saudara ya. Janda sebagai orang yang lemah, janda sebagai orang yang perlu dikasihani, janda sebagai orang yang perlu dibela dan sebagainya. Tetapi kalau saudara baca perjanjian lama, saudara akan ketemu bahwa Tuhan itu membela hak janda, mengatur dalam firman Tuhan hak daripada janda, tentang kehidupan dan penghidupan daripada janda itu sendiri. Bahkan Tuhan berkata bahwa tangannya sendiri akan membela daripada hak daripada janda-janda ini. Di dalam perjanjian baru Tuhan Yesus ya menegaskan bahwa orang itu harus tekun berdoa dan memberikan satu perumpamaan tentang hakim yang lalim, hakim yang tidak benar. Karena di kota itu ada seorang janda yang minta haknya dibela. Dan akhirnya Tuhan berkata, dengar daripada hakim, perkataan hakim itu. Dia umpamakan dan samakan dengan daripada doa kita, ketekunan kita di dalam doa. Kalau janda ini terus menyusahkan daripada hakim yang tidak benar itu, dan hakim itu akhirnya mengabulkan daripada permintaan daripada janda ini untuk dibela haknya, bagaimana dengan doa kita? Tuhan katakan bahwa kalau kita berdoa siang dan malam dengan tekun, Tuhan juga pasti akan menjawab setiap doa dan permohonan kita. Setuju? Katakan amin. Suatu kali Tuhan Yesus berdiri di samping kotak persembahan, dan dia memuji daripada persembahan yang diberikan oleh janda ini 2 peser. Dan dia katakan bahwa persembahan daripada janda ini lebih besar daripada semuanya, karena orang-orang memberi daripada kelimpahannya, tapi janda ini memberikan daripada kekurangannya. Nah, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan Yesus, hari ini kita akan belajar. Ada beberapa janda yang ditulis di dalam Alkitab yang bisa mengajar kita hari-hari ini. Janda ini sama-sama mengalami masa yang sulit dalam hidup mereka, sama-sama mengalami pergumulan yang berat.
Mereka punya masalah yang sama, masalah yang berat. Dan saya percaya mereka keluar sebagai pemenang dan mereka belajar. Dan hari ini kita mau belajar daripada mereka. Ada janda di Sarfat, ada janda nabi, ada seorang nabi, dan ada janda yang bernama Naomi. Kita akan belajar ini. Yang pertama adalah janda di Sarfat, Bapak Ibu. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari seorang janda di Sarfat ini? Nah, yang kita bisa pelajari daripada janda di Sarfat ini adalah masalah membuat kita dapat mengenal Allah dengan benar. Sekali lagi, lewat janda di Sarfat ini kita bisa belajar bahwa masalah akan membuat kita dapat mengenal Allah itu dengan benar. Masalah yang pertama daripada janda di Sarfat ini adalah mereka tidak punya makanan. Mungkin hari-hari ini kita juga mengalami hal yang sama. Kita tidak punya makanan di rumah, tidak kesulitan dalam hal makanan ini, saudara, di rumah. Banyak orang terkena daripada dampak COVID daripada 19 ini. Tidak peduli status latar belakang atau apapun juga, semua orang mengalami masalah yang sama. Masalah ini dihadapi oleh janda di Sarfat bersama dengan anaknya perempuan, tidak punya makanan. Coba kita lihat 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-9. Mulai dari situ. 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-9. Kalau Bapak Ibu punya Alkitab dan bisa baca di belakang, bisa kita akan baca sama-sama. 2-3. Firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sarfat itu artinya tempat peleburan atau kilang minyak. Dan Sarfat ini termasuk daripada wilayah Sidon. Siapa Sidon? Sidon itu adalah anak sulung daripada Kanaan, saudara. Nah, Sidon itu artinya tempat menangkap ikan atau tempat berburu, saudara. Kalau zaman sekarang mungkin Sidon ini adalah tempat mancing mania, saudara ya. Orang akan ke sana, orang akan mancing, saudara, di situ. Tetapi masalahnya adalah di Sidon, di Sarfat ini, mereka tidak punya makanan. Dan janda yang ada di Sarfat ini secara khusus, Tuhan di tengah-tengah kekurangan makannya, Tuhan memerintahkan dia untuk memberi makan daripada yang namanya Elia. Artinya sebelum Elia sampai ke rumah janda di Sarfat ini, Tuhan sudah menampakkan diri dan dia sudah ketemu dengan Tuhan. Dan dia mengerti dan belajar. Nah, ayat 12, waktu Elia datang kepada janda di Sarfat ini, Elia tanya, Elia minta minum, Elia minta makan. Dan perempuan ini menjawab Elia, dia berkata begini. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup. Jadi yang dimengerti oleh janda di Sarfat adalah Elia melayani Allah yang hidup. Dan berkata, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali sedikit atau segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak di dalam buli-buli. Dan sekarang hari ini pun, saat ini pun, aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Setelah kami memakannya, maka kami pasti akan mati. Itulah makanan terakhir. Tetapi yang dilakukan oleh Elia, yang dikatakan oleh Elia adalah ayat 13. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah. Buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah padaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Nah, karena janda di Sarfat ini sudah ketemu dengan Tuhan, dia berkata, demi Tuhan Allahmu yang hidup. Dia mengerti satu hal, dia lakukan itu. Dia buat dari segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli itu, dia buat, diolah menjadi roti dan dia berikan kepada Elia. Dan firman Tuhan yang disampaikan Elia kepada janda ini bahwa segenggam tepung dan sedikit minyak itu tidak akan habis sampai masalah itu berlalu. Hari ini kita bisa belajar percaya dan belajar daripada janda di Sarfat ini. Kalau saudara percaya, percayalah saudara. Sebagai hamba Tuhan saya katakan, percayalah bahwa Tuhan sanggup pelihara hidup kita.
sampai masalah COVID-19 ini berlalu, sampai masalah yang dihadapi oleh dunia bangsa-bangsa ini berlalu, Tuhan akan pelihara hidup saudara dan saya dengan ajaib. Katakan amin. Tetapi masalah makanan yang dihadapi ini berlalu, ada masalah kedua saudara, yang dilihat, yang dihadapi, yang digumulkan, yang terjadi atas janda di Sarfat ini. Apa itu masalah kedua? Dari 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-17 kita baca. Sesudah itu anak dari perempuan pemilik rumah janda di Sarfat itu jatuh sakit, dan sakitnya itu sangat keras sampai tidak ada nafas lagi. Nafasnya lagi artinya anak perempuan ini mati. Dan janda di Sarfat ini komplain kepada Elia. Dia berkata begini, Elia, Nabi Allah, abdi Allah, apakah engkau datang singgah ke rumahku supaya anakku mati? Dan Elia berdoa kepada Tuhan, jika cerita anak daripada janda di Sarfat ini dihidupkan kembali. Saudara perhatikan baik-baik, masalah pergumulan yang berat, apapun yang kita hadapi hari ini, akan membuat kita dapat mengenal Tuhan dengan benar. Katakan amin. Coba kita lihat ayat yang ke-24. Setelah anaknya ini bangkit, setelah dia mengalami yang namanya pemeliharaan Tuhan, segenggam tepung, sedikit minyak dalam buli-buli itu sanggup memelihara daripada keluarga, bahkan Elia, di masa yang sukar, masa yang sulit itu. Dan anaknya mati dan dihidupkan kembali. Coba kita lihat 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-24. Kita baca sama-sama dengan keras. 2, 3. Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah, dan garis bawahi, firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Lewat masalah dan pergumulan, tidak ada makanan, anaknya mati. Janda di Sarfat ini, orang Sidon yang tidak percaya kepada Allah yang hidup, dia dapat mengerti dan bisa mengakui dan memahami. Dia tahu dan mengenal Allah dengan benar. Sekarang aku tahu, dia katakan seperti itu, bahwa engkau adalah Nabi Allah, abdi Allah, dan firman yang kau ucapkan itu adalah benar adanya. Seperti Ayub berkata, dulu dari kata orang saja aku dengar tentang Tuhan, tapi saat ini, sekarang aku mengalami. Kepalaku sendiri, dengan mata kepalaku sendiri aku melihat dan mengenal Tuhan, dan Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Bapak Ibu Saudara yang sangat-sangat dikasihi Tuhan Yesus, saya tahu di luar sana banyak orang yang mengalami pergumulan yang sama, kekurangan makanan, mungkin usahanya mati, hubungannya mati, jalannya mati, buntu, tidak tahu lagi apa yang harus dihadapi. Tapi percayalah saudara, kalau saya bersandar dan berharap kepada Tuhan, dan firman Tuhan datang dalam hidup saudara, maka Tuhan yang ajaib akan memelihara hidup kita, memulihkan, membangkitkan sesuatu yang mati ini. Dan kita akan dapat mengenal Tuhan dengan benar dan dapat berkata, sekarang aku tahu. Kenapa sekarang kita tahu? Karena Tuhan sedang bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Dan kita dapat berkata, sekarang aku tahu bahwa firman Tuhan itu benar. Katakan amin Bapak Ibu. Yang kedua, kita belajar daripada janda seorang nabi. Apa yang bisa kita pelajari daripada janda seorang nabi ini? Di dalam 2 Raja-Raja 4, kita akan baca ayat pertama, kedua, dan ke-7 saja. Nanti Bapak Ibu bisa baca di rumah setelah ibadah ini selesai, supaya saudara lebih memahami apa yang saya sampaikan. 2 Raja-Raja 4, ayat pertama dan kedua, kita baca. Salah seorang dari istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, hambamu, suamiku sudah mati. Artinya dia janda saat ini. Dan engkau ingin tahu bahwa hambaku itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang karena kesulitan, karena masalah, karena pergumulan, karena kelaparan, karena tidak ada uang, karena tidak ada makanan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua anakku menjadi budaknya. Ayat 2, jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah ini. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi yang namanya minyak. Perhatikan saudara,
Sekali lagi mungkin kita mengalami hal yang sama. Kita sudah tidak punya sesuatu apapun juga. Beras tidak ada, minyak tidak ada, apapun juga sudah tidak ada. Bahkan ada orang yang berkata sekarang di masa COVID-19 ini, orang itu menjaga jarak, hubungan putus, jangan ngomong makanan minuman. Bahkan ada orang yang teman pun tidak ada, karena putus hubungan dan semua orang menjauh dan semua orang mengalami yang namanya ketakutan. Waktu Elisa bertanya, apa yang kau punya? Dia berkata, hamba-Mu tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali tinggal sedikit minyak di dalam buli-buli. Itu yang dia punya. Kursi sudah tidak ada, TV sudah dijual, saudara ya, motor sudah disita, panci pun sudah tidak tahu kemana lagi karena tidak ada yang dimasak lagi. Janda seorang nabi ini juga mengalami hal yang sama. Sedikit minyak tuh nggak bisa dijual, kalaupun dijual mungkin dia sudah tukar dengan roti. Itu yang terakhir dia miliki. Dan waktu Elisa tanya, dia ngomong, inilah yang aku punya. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, Elisa berkata begini, pergilah keluar, pinjamlah daripada tetangga bejana-bejana, jangan terlalu sedikit. Dan kau masuk ke dalam kamar bersama dengan anakmu. Saya percaya itu bicara soal kesepakatan, keintiman. Tuangkan minyak itu ke dalam bejana-bejana. Dan janda ini menuangkan minyak itu, saudara, ke dalam bejana-bejana yang lebih besar. Sesuatu hal yang tidak mungkin. Buli-buli yang kecil dituangkan kepada bejana yang besar, dan itu banyak dan semuanya bisa penuh. Yang kita bisa pelajari daripada janda seorang nabi adalah masalah membuat kita dapat melihat mujizat Tuhan. Bisa katakan amin, saudara. Kalau saudara hari ini mengalami pergumulan dan masalah, kalau hari ini saudara mengalami persoalan yang berat, percayalah di dalam atau di balik masalah itu saudara akan lihat mujizat Tuhan. Ayat yang ke-7 kita baca. Kemudian pergilah perempuan itu setelah melakukan semuanya itu dan memberitahukan kepada Elisa abdi Allah itu dan berkata, dan orang ini berkata, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya, engkau beserta dengan anak-anakmu. Waktu Tuhan buat mujizat dalam hidup saudara, yang pertama Tuhan akan bisa buat bahwa saudara mampu melunasi hutang-hutang kita. Hutang-hutang saudara dan saya mungkin. Oke, saya tidak punya hutang sebenarnya. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan Yesus, yang mengerti katakan amin. Ngomongin utang saudara ya, itu sesuatu yang tabu hari-hari ini saudara. Tapi percayalah, waktu Tuhan izinkan masalah dalam hidup kita, masalah akan membuat kita dapat melihat mujizat dan pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Mujizat yang Tuhan akan buat untuk hidup saudara dan saya, itu akan membuat saudara mampu melunasi hutang dan hidup daripada lebihnya seterusnya. Setuju katakan amin? Setuju katakan amin? Oke, yang di tempat tidak punya hutang, alhamdulillah. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan Yesus, gereja kita juga pernah ngalamin, saya cerita ya, ngalamin mujizat. Suatu kali saya disadarkan bahwa tabung gas gereja, tempat ini ada Kristin, tak tahu dia masih ingat apa enggak, 33 bulan gas 12 kilo itu tidak habis. 33 bulan. Suatu kali saya sadar bahwa kita ini tidak pernah ganti gas, tidak pernah beli gas. Dan akhirnya saya cek kapan sih terakhir kita beli gas. Saya cek itu 33 bulan lewat saudara. Kalau itu kredit motor hampir lunas. 33 bulan gas daripada gereja itu tidak habis. Nah waktu saya cerita kepada orang, mungkin orang akan bertanya saudara ya, Pak mungkin gak dipakai Pak, gas gak dipakai itu muap, habis saudara, beku dia. Kalau saya cerita kepada orang lain akan berkata, mungkin lupa Pak, mungkin lupa dicatat dan sebagainya dan sebagainya. Tapi gereja saudara ya, kita itu selalu catat pemasukan dan pengeluaran. Kita catat dengan detail waktu itu apa-apa aja yang dibeli.
Satu batang korek api pun kita catat saudara kalau dibeli. Dan saya masih punya catatannya sampai hari ini. Nah, percayalah bahwa Tuhan akan pelihara hidup kita lewat masalah dan pergumulan dengan mujizat yang Tuhan akan nyatakan. Katakan amin yang percaya. Yang ketiga, kalau tadi kita belajar dari janda di Sarfat, dia dapat mengenal Tuhan dengan benar. Masalah makanan diselesaikan oleh Tuhan. Masalah kematian anaknya dibangkitkan. Dan dia tahu, dia mengenal Tuhan dan berkata, sekarang aku tahu bahwa firman Tuhan benar. Yang kedua, kita belajar daripada janda seorang nabi. Dia dihimpit oleh hutang, kekurangan, habis-habisan. Tapi masalah yang dia hadapi, dia dapat melihat mujizat yang Tuhan buat dalam hidup dia. Yang ketiga, saudara, kita belajar daripada seorang janda yang bernama Naomi. Naomi kita bisa pelajari daripada janda yang bernama Naomi ini. Masalah akan membuat kita mengerti rencana Tuhan, atau kita dapat kembali kepada rencana Tuhan. Mari kita lihat kitab Rut pasal pertama ayat yang pertama. Kita lihat kitab Rut pasal pertama ayat pertama. Kita baca dengan keras 2-3. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Jadi yang namanya kelaparan itu terus menerus. Setiap musim ada yang namanya kelaparan. Dan kelaparan itu juga dialami oleh yang namanya Naomi. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem Yehuda, garis bawahi, beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Perhatikan, seorang laki-laki ini adalah Elimelek, istrinya namanya Naomi, kedua anaknya Malon dan Kilion. Nah, waktu ada kelaparan di Bethlehem Yehuda, mereka ini pergi, saudara ya kira-kira 10 kilo lah, pergi menetap di daerah Moab sebagai orang asing di sana. Saudara tahu arti Bethlehem adalah rumah roti. Saudara tahu arti Moab? Moab itu dijelaskan di dalam Yesaya 16 ayat 6. Coba kita lihat ayat ini. Moab itu terkenal, saudara, sebagai orang angkuh. Mari kita baca Yesaya 16 ayat 6. Kami telah mendengar tentang keangkuhan Moab. Alangkah angkuhnya dia, tentang kecongkakannya. Bukan cuma angkuh tapi congkak, saudara. Keangkuhannya dan kegemasannya, dan tentang cakap anginnya yang tidak benar. Moab itu terkenal sebagai orang yang angkuh, congkak, ya, tidak sabaran, suka ribut, suka berperang, suka bertengkar, dan cakap anginnya yang tidak benar. Apa sih cakap angin? Omong kosong, saudara. Cakap angin itu daerah Moab. Kalau orang Palembang ngomong, kita berapa boleh ngomong besak kelakar, saudara, ya, besak uap. Itu orang Moab. Yesaya 16 menuliskan itu buat kita. Yeremia 48:29 juga menjelaskan buat kita seperti itu. Nah, Moab bukan cuma congkak, sombong, angku dan cakap angin yang besar, saudara, ya, besar kelakar, saudara, ya. Nah tuh, no action talk only kata orang. Tapi Moab juga terkenal sebagai penyembah berhala, percaya kepada tahyul, ya, suka berperang, suka ribut, merasa kaya, makmur, sudah senang. Dan dia menjadi musuh daripada Israel. Ini adalah orang Moab. Dan masalahnya adalah Elimelek, Naomi dengan dua anaknya tinggal di Moab sebagai orang asing, menetap di situ, memulai usaha yang baru, tinggal di situ, saudara. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kita tahu bahwa Bethlehem Yehuda, Bethlehem Efrata, Tuhan punya rencana yang besar atas tempat itu, atas kota itu, saudara. Tempat yang bernama Bethlehem Yehuda ini adalah tempat di mana Raja Daud dilahirkan. 1 Samuel 17 ayat yang ke-12. Kita tahu bahwa Bethlehem ini adalah tempat Tuhan Yesus dinubuatkan lahir di situ. Dan kita tahu Bethlehem ini di dalam Matius 2 ayat pertama, Yohanes 7:2 dikatakan Yesus lahir di situ, saudara. Bisa katakan amin yang mengerti? Nah, setelah lewat masalah dan pergumulan, apa itu masalah yang dihadapi oleh Naomi, sehingga dia mau jadi janda? Elimelek suaminya mati.
Dua anaknya Malon dan Kilion mati. Jadi ada 3 janda dalam satu rumah. Saudara ya, dia sendiri janda, Ruth jadi janda, Orpa jadi janda, saudara. Masalah yang kita hadapi membuat kita itu harus kembali kepada rencana Tuhan yang awal dalam hidup kita. Singkat cerita, Naomi dan Ruth kembali ke Bethlehem. Ayat 19 dari Ruth pertama tadi kita baca nih. Dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Bethlehem. Ketika mereka masuk ke Bethlehem, gemparlah seluruh kota itu karena mereka, dan perempuan-perempuan berkata, Naomi kah itu? Mereka heran, nih kayaknya Naomi nih. Kayaknya bukan. Kok hidup Naomi yang dulunya seger, mukanya ceria, penuh dengan, karena arti nama Naomi itu adalah kesukaan. Naomi yang namanya kesukaan, yang sukacita, riang gembira, sekarang tertunduk lesu, mukanya kusut, penuh dengan masalah. Dan mereka bertanya, Naomi kah itu? Tetapi Naomi berkata kepada mereka, janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara, sebab Tuhan yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepada aku. Jadi Naomi berkata, aku udah lagi Naomi. Karena arti Naomi sekali lagi artinya kesukaan, orang yang suka cita, orang yang gembira, saudara. Tapi hari ini Tuhan banyak melakukan yang pahit, pergumulan yang besar dilewati, kematian demi kematian dia lihat dengan mata kepala dia sendiri. Dia berkata, jangan sebut aku Naomi, tapi lihat aku sebagai Mara, pahit hidup ini. Dia berkata seperti itu. 21, dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi kesukaan? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. 22. Demikianlah Naomi pulang bersama-sama dengan Ruth, perempuan Moab itu, menantunya, yang turut pulang dari daerah Moab, dan sampailah mereka ke Bethlehem pada permulaan musim menuai. Perhatikan, masalah membuat kita harus kembali ke rencana awal daripada Tuhan dalam hidup kita. Saya percaya dalam setiap hidup saudara dan saya di tempat ini, maupun saudara siapapun yang menyaksikan daripada online ini, saudara ya, Tuhan punya rencana yang besar atas hidup saudara. Katakan amin, saudara. Kadang-kadang kita ini dari Bethlehem lari ke Moab. Bethlehem artinya rumah roti. Sebagaimanapun pergumulan, kalau mereka ngadepin kelaparan, sebagaimanapun laparnya, Bethlehem tetap ada makanan di situ. Banyak orang lari daripada Bethlehem Yehuda menuju Moab. Kita sudah tahu tadi Moab artinya apa, saudara? Penyembah berhala, percaya tahyul, seraya suka ribut, merasa sudah mapan, merasa nyaman, terus congkak, angku, sombong, ya cakap angin dikatakan di situ. Banyak orang pengen lari ke sana seperti itu. Nah, yang bisa kita pelajari daripada seorang janda bernama Naomi adalah lewat pergumulan dan masalah, Tuhan akan membawa kita masuk ke dalam rencana yang awal, rencana semula yang Tuhan rencanakan dan rancangkan dalam hidup saudara dan saya di tempat ini. Karena saudara diberikan talenta, saudara ya dipercayakan Tuhan yang banyak. Dan saya percaya setiap rencana Tuhan pasti akan digenapi dalam hidup kita. Yang saya mau nasihatkan adalah, kalau kita sudah baik-baik di Bethlehem, jangan ke Moab, saudara. Kalau saudara sudah beribadah baik-baik, saudara sudah diberkati Tuhan baik-baik, walaupun dalam setiap hidup kita nggak ada orang yang tidak punya masalah, saudara ya. Kalau saudara sudah tinggal di rumah roti di Bethlehem, jangan ke Moab. Saudara sudah beribadah baik-baik, sudah melayani baik-baik, jangan ke Moab, saudara. Jangan angkuh, sombong seperti orang Moab. Jangan cakap angin, saudara ya. Saya nasihatkan selalu buat saya pribadi dan setiap orang yang melayani, kalau kita sudah dipercayakan dalam pelayanan, kalau kita sudah diberi kepercayaan melayani Tuhan, mari kita melayani bersama-sama dengan baik. Setuju katakan amin. Jangan cakap angin seperti orang Moab.
dengan berkata, kalau tidak ada saya di gereja, gereja nggak jalan. Gereja nggak jalan kemana-mana, saudara, karena gereja mantap di tempat ini. Kitanya yang suka jalan-jalan dari Bethlehem ke Moab. Kalau kita diberi kepercayaan melayani, jangan kita berkata, kalau aku udah pelayanan kayaknya nggak sempurna, nggak perfect. Yang harus kita sadari adalah, kalau kita nggak mau pelayanan, Tuhan bisa pakai orang lain untuk melayani. Nah, 3 hal yang kita pelajari daripada janda-janda ini. Yang pertama adalah, saya ulangi, janda di Sarfat. Lewat masalah dan pergumulan, dia dapat mengenal Allah dengan benar. Masalah makanan, kematian anaknya membuat dia mengerti bahwa firman Tuhan adalah benar. Lewat janda seorang nabi kita belajar bahwa dalam pergumulan dan masalah, Tuhan bisa buat mujizat dan terobosan dalam hidup kita. Lewat janda yang bernama Naomi kita belajar bahwa pergumulan dan masalah itu juga menuntun kita di dalam yang namanya rencana Tuhan yang besar atas hidup saudara dan saya di tempat ini. Kita layak bersyukur, kita patut bersyukur. Dalam segala kondisi dan keadaan apapun juga, Tuhan tetap pelihara kita dengan baik. Yang setuju mengerti katakan amin, saudara. Kita masih diberkati dengan makan dan minum, dengan tempat tinggal, dengan fasilitas. Sekalipun kita ada di dalam ibadah online ini, saudara, ya, kita masih bisa beribadah. Kita masih bisa menikmati hadirat pengurapan Tuhan. Kita masih bisa menikmati yang namanya berkat firman Tuhan. Saudara, dimanapun saudara berada, gereja selalu berdoa buat saudara. Gereja berdoa buat pemerintahan, buat kota, buat bangsa, buat para dokter yang menangani. Kita berdoa buat para pasien. Saya pribadi doakan saudara dalam hidup kita pribadi lepas pribadi, hari lepas hari, dalam berkat Tuhan, damai sejahtera dan sukacita turun atas hidup saudara. Saya nasihatkan kalau ada hal-hal kecil ya yang mungkin tidak menyenangkan hati kita, atau hal-hal yang sepele yang kita tidak bisa terima, ya sudahlah saudara. Lihat hal-hal yang baik, lihat hal-hal yang besar yang sudah Tuhan siapkan. Lihat hal-hal yang baik yang Tuhan sudah percayakan dalam hidup kita. Lihat hal-hal yang baik yang masih kita bisa nikmati hari ini. Setuju masalah, katakan amin saudara. Oke, mari kita tetap melayani Tuhan. Mari kita tetap beribadah kepada Dia dengan baik. Saya undang worship leader, singer, para pemain musik untuk siap. Nah, sebelum kita naikkan pujian dan penyembahan, saya mau sampaikan satu pengumuman buat saudara jemaat GBI MPI Prabu Muli secara khusus, ataupun saudara yang ada di Pendopo, ataupun saudara yang ada di Lubuk Linggau, mungkin anak-anak kuliah yang ada di Indralaya, Muarainim ataupun Lahan. Nah, untuk khusus saudara yang ada di Prabu Muli, bagi saudara yang mungkin, sekali lagi, saudara yang mungkin terkena dampak daripada virus corona COVID-19 ini, dan saudara sungguh-sungguh atau sangat membutuhkan support daripada gereja berupa sembako. Nah, saudara bisa WA atau telepon daripada Christine di tempat ini, ya. Bisa tayangin nomor Christine. Sebutin berapa? 0822 8013. Nah, coba sambil kita nunggu, ya. Sebentar. Nah, saudara bisa hubungi saudari Christine, full-timer daripada gereja di tempat ini. Saudara bisa WA, ya. Saudara bisa telepon bahwa saudara betul-betul butuh support dari gereja karena terdampak daripada COVID-19. Dan ditayangin Christine, dan kita akan support berupa paket sembako, saudara, ya. Nah, kita tidak perlu malu, kita juga tidak perlu bagaimana-mana. Nah, sengaja saya sampaikan lewat ibadah online ini supaya semua saudara jemaat GBI MPI Prabu Muli ini bisa mendengarnya. Oke, kelihatan di depan? Kelihatan ya? Oke, ya.
0822 80 13 0835. Oke, saudara bisa WA ayat ini ya. Tolong dicatat, diiniin. Dan kita akan support saudara yang membutuhkan ini. Nah, bagi saudara yang terbeban juga untuk menabur, saudara bisa memberikan persembahan lewat scan barcode QRIS daripada gereja GBI Cambai ini dengan nomor rekening 300 73 kali 3 dan 53 kali. So, bisa support itu dan kita akan salurkan ini dengan baik. Mari saudara yang di rumah, mari kita berdiri sama-sama. Kita akan akhiri ibadah kita hari ini 10 Mei 2020. Kita akan angkat satu pujian. Keajaiban-Mu akan menolong hidup kami. Keajaiban-Mu akan membuat mujizat ya Tuhan. Kami memuji
Terima kasih untuk kepercayaan. Terima kasih untuk kesempatan di dalam pelayanan ini ya Tuhan. Bapak kami berdoa Tuhan untuk para dokter sekali lagi yang melayani para pasien daripada COVID-19 ini. Tujuh bungkus mereka dengan kuasa darah, lindungi dan jagai mereka. Bahkan keluarga yang mereka tinggalkan di rumah-rumah Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk keamanan daripada bangsa ini, kota-kota, kabupaten kota, provinsi-provinsi, pulau-pulau. Biar damai sejahtera dan sukacita ya Tuhan turun atas bangsa ini. Kami berdoa untuk pemerintah daripada bangsa Indonesia, untuk presiden, wakil presiden, untuk para menteri, gubernur, wali kota, bupati, camat, RT, RW sampai kepada jabatan yang paling rendah sekalipun. Berikan mereka hikmat dalam mengambil keputusan. Sehingga setiap keputusan yang diambil adalah tepat, di waktu yang tepat, di tempat yang tepat ya Tuhan. Kami percaya janji firman-Mu bahwa Indonesia akan jadi berkat buat bangsa-bangsa. Pasti akan digenapi ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Mari saudara-saudara yang ada di rumah, angkat tangan saudara di hadapan Tuhan. Tanpa setiap tangan-tangan yang terangkat berkata, hamba-Mu senantiasa berdoa di hadapan Engkau buat berhasil dan beruntung apapun yang dikerjakan oleh kedua tangan ini. Biarlah semuanya Engkau berkati, semuanya Tuhan Engkau berkati, semuanya boleh bertambah-tambah serta berlipat kali ganda. Berkati anak-anak kami ya Tuhan dimanapun mereka berada, baik yang ada di kota ini maupun yang di luar kota dalam studi mereka. Berkati dan lindungi anak-anak ini ya Tuhan. Jauhkan daripada segala niat-niat dan maksud-maksud orang-orang jahat. Berkati hidup mereka, masa depan mereka dengan tempat yang terbaik, dengan tempat yang strategis. Terima kasih. Berkati ya Bapa, berkati ya Tuhan. Berkati setiap persembahan yang diberikan ya Tuhan untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Dan Engkau sendiri Tuhan akan membuka tingkap langit dan mencurahkan berkat-Mu. Kami belajar percaya, kami belajar berharap, kami belajar bersandar kepada-Mu, dan kami belajar Tuhan untuk terus Tuhan sampai kepada garis akhir. Berikan kekuatan. Kasih Allah mempelai Kristus yang dikasihi, yang disayangi oleh Tuhan. Terimalah berkat damai sejahtera sukacita daripada Allah Bapa itu. Kasih-Nya yang Dia tunjukkan lewat Tuhan kita Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis bersama Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya dan diberkati Tuhan dengan iman, sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan berkati saudara. Bagi Bapak Ibu Saudara yang